sahabat satwa semua dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa Isnafasial dari channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan kesayangan. Jadi video ini spesial saya buat untuk cat lover dan dog lover seputar vaksinasi. Jadi cat lover dan dog lover, ada 5 hal yang membuat vaksinasi tidak sukses. Artinya tujuan awal kita ingin mencapai bahwa anjing dan kucing kita bebas virus, bebas bakteri yang ada di botol vaksinasi itu atau di vaksin tersebut, tetapi yang ada justru anjing dan kucing kita sakit-sakitan, muntah, diare, kurus, lemah, lunglai, kejang, bahkan mati. Oke, sahabat-sahabat semua, jangan lupa ada 5 hal yang membuat vaksinasi tidak sukses. Apa saja itu? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan jangan lupa jika ada perbedaan pendapat, ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. 5 hal yang membuat vaksinasi gagal. Yang pertama adalah kondisi pasien tidak siap. Jadi, vaksinasi itu meliputi 3 hal. Sebelum vaksin, proses ketika vaksin, dan masa setelah vaksin. Semuanya sangat penting. Yang pertama adalah pasien tidak siap divaksin. Ada pasien yang tidak siap divaksin. Apa saja? Yang pertama demam. Habis operasi, baru sembuh, baru datang dari pengiriman, baru adopsi ya, baru obat cacing, obat kutu, injeksi, dan induk yang masih baru lepas sapeh. Ya, lepas sapeh dia biasanya susunya bengkak, putingnya bengkak, dan dia mengalami demam. Ini kondisi yang tidak boleh dilakukan vaksinasi. Jadi kondisi yang dimana pasien tersebut tidak siap untuk divaksin. Demam jelas tidak boleh divaksin. Sakit jelas tidak boleh divaksin. Baru melahirkan jelas tidak boleh divaksin. Bunting jelas tidak boleh divaksin. Baru sembuh dari operasi jelas tidak boleh divaksin. Kondisi-kondisi semacam ini tidak bisa dipaksakan. Karena yang kita tahu, syarat untuk vaksinasi sehat, aktif, lincah, makan lahap, dan suhu harus normal, serta 3 hari sebelum vaksinasi pasien tidak boleh diare. Jadi sahabat satwa semua, hal pertama yang menyebabkan proses vaksinasi gagal adalah pasien tidak siap divaksin. 5 hal yang membuat vaksinasi gagal. Yang kedua adalah pasca vaksinasi anjing dan kucing kita dimandikan. Jadi sahabat satwa semua, anjing dan kucing, terutama kitten, dia adalah pasien yang sangat rentan pasca vaksinasi. Nah, kebanyakan dari kita saking sayangnya melanggar aturan yang diberikan oleh dokter bahwa pasca vaksinasi anjing dan kucing, terutama kitten dan papis, 14 hari tidak boleh dimandikan. Kita saking sayangnya merasa ingin selalu bersih, baru dapat 4 hari pasca vaksin, 5 hari pasca vaksin langsung dimandikan. 14 hari pasca vaksinasi, di situ sedang terjadi apa saja? Masa adaptasi, masa komunikasi, dan masa tunggu. Yang dimaksud adaptasi, komunikasi, dan masa tunggu adalah masa di mana vaksin masuk, tubuh mengenali vaksinasi ini sebagai sebuah antigen penyakit. Lalu tubuh menangkap bahwa dia harus mampu membentuk antibodi yang bisa mengatasi si antigen ini. Sehingga dalam waktu 14 hari rata-rata terjadi proses komunikasi ini. Jika proses komunikasi ini berjalan baik, maka antibodi akan lebih tinggi dari antigen. Tapi sebaliknya, jika dalam proses 14 hari pasca vaksinasi terjadi hal-hal yang tidak seharusnya, terutama dimandikan, maka antigen akan lebih kuat daripada antibodi. Yang terjadi adalah anjing kucing kita, terutama kitten dan papis kita, sakit. 5 hal yang membuat vaksinasi gagal. Yang ketiga adalah
pasca vaksinasi langsung dikirim, langsung diadopsikan, langsung dibawa adop terbaru. Ini sangat rentan, terutama jika pengiriman dilakukan menggunakan kargo, pet kargo, atau jasa pengiriman. Kurang dari 14 hari adalah masa yang sangat rentan pasca vaksinasi. Jika kita tetap nekat mengirim ini kitten atau papis, maka yang terjadi kitten dalam perjalanan stres, panas, dehidrasi, gelisah, takut, diare, muntah, dan banyak sekali faktor yang membuat antibodi yang seharusnya lebih kuat daripada antigen malah menjadi sebaliknya. Antibodi turun dan antigen yang masuk menjadi lebih kuat, dan akhirnya terjadi proses infeksi oleh vaksin tersebut. Selanjutnya, ketika masa vaksinasi, ini berisik ya, ini si Tom namanya. Jadi ketika masa vaksinasi tersebut belum selesai, masa komunikasi dan adaptasi tersebut belum selesai, diadopsikan oleh adopter baru, terutama yang punya balita. Ini garis bawahi, kitten dan papis yang sering pasca vaksinasi, yang sering dibuat mainan oleh balita, cenderung lebih rentan daripada yang tidak dibuat mainan oleh balita. Wow, itu si Tom, kelihatan pemirsa, itu si Tom, salah satu kucing yang dititipkan di sini. Dia memang aktif banget, sudah steril, sudah gemuk. Jadi pasca vaksinasi langsung dikirim atau diadopsikan, yang membuat stres, dehidrasi, diare, dan lain-lain, sehingga antibodi turun. Yang seharusnya terbentuk antibodi justru antigen yang memangsa si antibodi tersebut, gampangannya seperti itu. Jadi jangan lupa, yang ketiga adalah penyebab dari 5 kegagalan vaksinasi. Setelah vaksinasi belum terbentuk antibodi dengan bagus, belum terbentuk komunikasi dengan bagus, kitten atau papis langsung dikirim. Lalu 5 hal yang membuat vaksinasi gagal. Yang keempat adalah pasca vaksinasi langsung operasi atau steril. Sahabat satwa semua, sebisa mungkin kita bersabar menunggu proses adaptasi komunikasi dari antibodi dan antigen ini selesai. Paling tidak itu 14 hari. Sebelum Anda memutuskan untuk operasi, ya biasanya steril, kan disarankan vaksin dulu. Mendingan kita mundur demi keamanan daripada kita maju tapi menabrak aturan. Vaksin dulu, 14 hari selesai, masa adaptasi selesai, dia baik-baik saja, terbentuk antibodi yang kuat, lalu baru dilakukan operasi. Jangan menabrak, jangan kurang dari 14 hari langsung di steril atau dioperasi pasca vaksinasi. Jelas ini berat bagi si kucing, karena dalam proses operasi harus puasa, harus dianestesi, terjadi luka, terjadi radang, minum obat, terutama jika obat tersebut mengandung imunosupresan. Tapi imunosupresan akan kita bahas setelah yang satu ini. 5 hal yang membuat vaksinasi gagal. Yang kelima adalah vaksinasi dibarengkan dengan pemberian obat cacing, pemberian injeksi anti kutu atau Deflea, dan pemberian obat-obatan yang mempunyai sifat imunosupresan atau menekan imunitas, atau menekan antibodi, atau menekan daya tahan tubuh. Jadi sahabat satwa semua, saran saya, jangan membarengkan vaksinasi dengan pemberian berbagai macam obat yang memiliki sifat imunosupresan, menyebabkan diare, menyebabkan efek samping mual, menekan nafsu makan, karena hanya akan membuat efek vaksin ini tidak berjalan dengan bagus. Intinya adalah biarkan vaksinasi berjalan sendiri, pun seandainya obat yang masuk hanya sebatas vitamin saja. Jadi saya secara pribadi biasa menyarankan dilakukan deworming dan Deflea dulu sebelum dilakukan vaksinasi. Dan saya tidak pernah melakukan vaksinasi bareng dengan pemberian obat cacing ataupun obat kutu yang lainnya. Oke, sahabat satwa semua dimanapun Anda berada, itu tadi 5 hal yang membuat vaksinasi gagal. Semoga video ini bermanfaat dan kita tidak terjadi terlalu cepat mengirim, terlalu cepat memandikan pasca vaksin, terlalu cepat mengoperasi pasca vaksin, memaksakan kondisi yang tidak siap untuk vaksinasi, sehingga menyebabkan tujuan yang baik untuk melindungi kucing kita dari virus, malah sebaliknya, kucing dan anjing kita mati karena virus. Sekian video dari saya, salam sahabat satwa, silakan
klik like, tombol lonceng, subscribe, dan silakan komentar untuk diskusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.